Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Kiranya mendapatkan Bapak Ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita bersama belajar bagaimana cara membuat kuis di Google Form. Sebelum menyimak video ini lebih lanjut, jauh lebih baik Bapak Ibu bisa subscribe, like, komen, dan bunyikan tanda lonceng. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapat secara otomatis update tentang tutorial-tutorial yang saya berikan pada waktu-waktu berikutnya. Oke Bapak Ibu, kita langsung saja. Kita mau membuat soal atau kuis di Google Form. Hal yang paling penting adalah pastikan bahwa Bapak Ibu sudah mempunyai akun Gmail. Oke, kalau sudah, kita langsung saja buka akun Gmail kita masing-masing. Pada pojok kanan atas akan nampak ikon profil kita. Kita langsung saja pergi ke titik 9 yang terletak persis di samping ikon kita. Akan kelihatan banyak hal di situ. Kita langsung saja ke Drive. Cara yang paling pertama kita mengatur folder-folder soal yang perlu kita buat. Oke. Jadi saya memulainya, kita langsung klik di New atau Baru di atas. New atau Baru. Kita buat folder saja. Oke, kita buat folder. Kita tuliskan nama foldernya, misalnya menuliskan nama pelajaran yang kita ampuh, misalnya agama. Oke, kita buat, akan terlihat di situ ya. Kita klik di folder kita, kita membuat folder baru lagi, folder baru. Karena kita mengajar di beberapa kelas, kita silakan membuat folder per masing-masing kelas. Misalnya agama 7A atau saja 7A, terserah namanya ya. 7A. Buat. Oke. Kita bisa buat lagi 7B dan seterusnya. Ya, 7B dan seterusnya. Oke. Kalau kita mengajar beberapa kelas ya silakan. Sekarang kita membuka folder 7A ini dan kita mulai membuat lembar kuis kita. Kita kembali pergi ke New atau Baru, More atau lainnya, kita pilih Google Forms. Oke. Di sini lembar kerja kita. Hal yang paling pertama kita memberi judul dari kuis kita ini. Oke, silakan memberi judul di untitled form. Silakan misalnya tugas agama 7A. Oke, setelah itu kita jangan lupa kita samakan nama tugas ini dengan untitled form di atas. Bagaimana caranya? Kita blok aja di sini. Setelah blok, kita kopikan saja dan kita klik di untitled form di atas. Akan otomatis. Oke. Sekarang sebelum kita membuat soal, kita pastikan dulu pengaturan di sini. Kita klik di pengaturan. Kita langsung saja ke quizzes atau quiz, membuat quiz. Kita jadikan
form ini menjadi quiz. Make this a quiz. Buat menjadi quiz. Jangan lupa kita save. Oke. Sekarang kita mulai dengan pekerjaan kita. Biasanya dalam membuat quiz, hal yang paling awal adalah kita membuat identitas siswa. Kita menulis saja berhubungan dengan identitas, misalnya nama siswa. Nama siswa. Oke, kita buat nama siswa. Oke, kita wajibkan saja required atau wajib diisi. Karena nama siswa kita pada umumnya pendek, kita short answer saja. Atau kalau ada nama siswa yang panjang, namanya panjang, kita pilih paragraf. Terserah Bapak Ibu. Setelah itu kita tambahkan hal-hal lain yang berhubungan dengan identitas. Misalnya kelas, mata pelajaran, nomor absen, silakan yang dianggap perlu, silakan ditambahkan di sana. Kelas, oke, ini juga wajib diisi. Kalau mau menambahkan lagi, silakan tanda add question atau tambahkan pertanyaan di samping ini. Oke, jangan lupa harus wajib diisi, yaitu dengan menekan tombol required atau wajib diisi. Sekarang kita mau memisahkan lembar pertanyaan dengan lembar identitas. Sebelum itu kita pastikan bahwa kursor kita berada pada pertanyaan dari identitas ini yang paling terakhir. Oke. Baru kita klik tanda ikon sama dengan. Artinya ada tanda ikon pemisahan bagian. Kita klik, akan muncul bagian di bawahnya. Sekarang lembar soal. Kita tulis soal nomor 1. Soal nomor 1. Oke, soal nomor 1. Sekarang kita tambahkan soalnya. Tambahkan soalnya. Karena saya sudah mempunyai file soal, saya tinggal copy saja di file soal saya. Oke, file soal saya. Oke, di file soal saya. Sini. Oke. Saya contohkan seperti ini, saya copy soal nomor 2. Oke. Saya soal nomor 2, kopikan. Saya pindahkan ke form soal kita, tambahkan question di situ. Nomor soalnya tidak perlu kita tulis karena nomor soalnya sudah ada di bagian atas. Sekarang kita tambahkan pilihan jawabannya. Untuk menambahkan pilihan jawaban, kita tinggal mengkopikannya. Tapi pastikan bahwa pilihan jawaban kita udah buat berurutan seperti ini, A, B, C, D, urutannya ke bawah, jangan ke samping. Kalau seperti ini kita harus menghapus dulu option A, B, C, D-nya. Caranya adalah kita blok semua, kita pergi di numbering, kita nonkan, akan hilang ABCD-nya, kita tinggal copy, dan kita pergi ke lembar soal kita pastikan di option 1. Maka semua pilihan itu akan muncul di sana. Oke, sekarang kita harus memberikan kunci jawaban dan bobot soal. Akan tampil di sini bobot soal yang harus kita berikan, misalnya 2, silakan berapapun itu silakan. Tinggal memilih salah satu jawaban yang benar. Lalu kita done, selesai. Jangan lupa kita wajibkan. Oke, wajibkan. Oke, sekarang soal nomor 2. Kita mau memisahkan soal nomor 1 dengan nomor 2 pada lembaran yang berbeda. Jangan lupa, pastikan kursornya ada di sini. Ada di sini. Kursor kita letakkan di sini, baru kita tambah bagian. Akan muncul ke bawah tambahan bagiannya. Nah, kita akan tulis soal nomor 2. Nomor 2.
Setelah itu kita tambahkan soal, add questions. Tambahkan soal. Oke, akan muncul seperti ini. Kita tinggal mengambil dari file soal kita yang sudah ada. Oke, kita membuat file soal bergambar seperti ini misalnya. Kita harus membuat ini menjadi sebuah soal bergambar. Caranya adalah kita klik di sniping tool. Kalau belum ada icon sniping tool yang muncul di taskbar di bawah sini, silakan cari di search. Ada di sana. Pilih new. Oke, akan tampil seperti ini. Sampai tanda tambah muncul, tinggal kita blok. Oke, seperti ini. Kita tulis save as misalnya. Karena ini soal 2, kita tulis saja 2. Tulis saja 2. Oke. Kita simpan di tempat yang mudah, simpan di desktop aja biar mudah saya mencarinya. Kalau saya tulis soal nomor 2, oke. Terserah nama apapun, yang penting kita tidak lupa. Oke, setelah itu kita close ini. Kita pergi dan kembali ke lembar soal kita. Oke. Lembar soal nomor 2, di sampingnya ada icon gambar. Kita klik icon gambar. Sekarang kita dihantar untuk mencari di mana gambar yang menjadi soal nomor tersebut. Kita klik di upload, biasanya langsung di upload. Sekarang kita cari soal nomor 2. Kalau belum ada, kita lihat di desktop, karena tadi kita simpan di desktop. Kita klik desktop, maka akan muncul hal-hal yang berhubungan atau yang terdapat di desktop. Kita pilih soal nomor 2, kita insert. Dia akan di-upload ke sana. Oke, akan muncul seperti ini. Oke. Oke, seperti ini. Kita tinggal menambahkan pertanyaannya di sini. Atau misalnya kita mau membuat pertanyaan langsung berada di bawah teks atau artikel, maka di lembar soal kita langsung membuat pertanyaan di bawah sini. Di bawahnya kita langsung membuat pertanyaan, sehingga ketika kita men-sniping toolkan ini, kita langsung sekalian dengan pertanyaan. Oke. Kita silakan membuat pertanyaan, misalnya apa kedudukan manusia? Kedudukan manusia sesuai L di bawah adalah. Oke, seperti ini. Silakan menyesuaikan soalnya dengan gambar. Ya, sekarang kita mau mengambil kunci jawabannya. Kita membuat hal yang sama. Pastikan bahwa pilihan kunci jawaban kita sudah tidak ada opsi ABC. Oke, sudah tidak ada opsi ABC. Kita udah menghilangkan dengan kita blok dulu di pilihan ABC tadi beserta jawabannya. Kita klik di numbering, kita nonkan, maka akan hilang. Baru kita blok, copy, kita pergi ke lembar soal Google Form kita pastikan di sana, Ctrl V, akan muncul semuanya. Tinggal kita memberi kunci jawabannya, klik di answer key atau di bawah sini, kunci jawaban, klik di sini. Kita berikan dulu bobotnya 2 misalnya, lalu kita pilih salah satu kunci jawaban yang benar seperti ini, selesai ya teman-teman. Oke, anggaplah ini sudah selesai. Sekarang kita mau melihat mana sih pekerjaan kita. Oke, kita klik di preview atau gambar mata untuk melihat. Oke, seperti ini. Untuk melihat soal-soal berikutnya, ya kita harus mengisi ini dulu. Kita harus mengisi ini dulu. Misalnya, oke, kita next. Soal kita akan tampil seperti ini. Kita pilih salah satunya next. Oke. Soal kedua akan seperti ini.
next. Terakhirnya adalah submit atau kirim, karena ini soal yang terakhir. Tidak lagi tampilannya di bawah adalah submit, tetapi next, tetapi submit atau kirim. Oke. Karena kita tidak kirim, kita hanya mengecek. Kita kembali ke lembar soal kita. Oke, kita ngatur dulu tampilannya atau temanya. Kita pilih di tema. Di tema ini, kita pilih tema supaya tampilan lembar kuis kita agak sedikit lebih menarik. Kita mencari, sini choose file atau choose image. Kita pilih di sini, klik choose image. Oke. Kalau kita mau menambahkan foto kita silakan. Mungkin supaya mau lebih keren, foto-foto Bapak Ibu atau foto bersama dengan siswa satu kelas tersebut, kelas 7 atau kelas 7A misalnya, dan seterusnya. Ada banyak pilihan di sini. Apakah mau illustrations? Silakan, tapi kita pilih yang atas saja. Kita tinggal memilih. Silakan Bapak Ibu memilih apa saja lembaran ini, tidak menjadi masalah. Oke. Saya milih ini. Silakan insert. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Lembaran kita, kalau kita preview lagi, melihat kembali, tampilannya akan seperti ini. Kita akan seperti ini. Oke, kita kembali ke sana. Kita keluarkan dulu previewnya. Kita mau menambah icon sini atau backgroundnya kita mau ganti, silakan. Ganti silakan. Kita mau tambah background di sini, silakan. Mau warna biru, warna apa, itu tidak menjadi masalah, silakan. Oke, silakan, itu terserah Bapak Ibu. Oke. Hal selanjutnya Bapak Ibu, kita jangan mengirimnya dulu. Jangan, kita keluar dulu. Jadi tugas kita ada di sini. Kita harus membuat ini menjadi, misalnya kalau kelas 7 itu 5 kelas, kita membuat ini menjadi 5. Kita caranya klik kanan. Di file ini klik kanan. Kita make a copy, membuat kopi atau menyalin. Copy, menyalin. Lalu ada seperti ini. Ya, udah tersalin di sini. Ini kita menggantinya. Mungkin kita ganti dulu, rename dulu. Ganti tugas 7B. Tugas 7B. Oke. Apa tujuannya Bapak Ibu? Tujuannya supaya nanti ketika kita mengirim, link antara kelas 7A, B, C, D itu berbeda. Kalau linknya berbeda, maka jawaban yang dikumpulkan nanti oleh masing-masing kelas itu terpisah. Kalau kita hanya mengirim satu link saja, maka jawaban yang terkumpul nanti kelas 7A sampai E misalnya akan berada dalam satu lembar. Jadi akan kebingungan bagi kita ketika mau merekapnya dan memisahkan kembali. Siswa kelas A sendiri, kelas B sendiri, kelas C sendiri, dan seterusnya. Oke, sekarang kita pindahkan. Karena ini foldernya kelas 7A, kita pindahkan, klik kanan. Kita pindahkan ke kelas 7B, folder yang sudah kita buat. Move, itu pindah ke, dan pindah kemana? Oke, kemana? Kita kembali dulu. Karena tadi foldernya udah kita buat, ke kelas 7B. Move, pindahkan ke sini. Maka sekarang kita melihat bahwa di file kelas 7B sudah ada soal yang sama, soal yang persis sama seperti ini. Tapi kita harus buka dulu, kita mengganti judul tugas di dalamnya yang tadinya kelas 7A ini kita jadikan 7B. Oke, kita jadikan 7B.
jadikan 7B. Oke, udah 7B. Nah, otomatis di atas 7B. 7B udah selesai. Oke, sekarang kita mau mengirim. Ingat, setiap kelas linknya berubah atau berbeda. Kita ngirim. Sebelum kita ngirim, kita lihat dulu pengaturannya dulu. Ini biarkan saja. Yang ini kita akan membatasi siswa. Setiap siswa hanya boleh mengerjakan 1 kali. Tetapi masalahnya adalah ketika siswa tidak mempunyai akun, apakah itu akun Gmail, akun Yahoo, maka siswa tidak bisa mengerjakannya. Supaya semua bisa mengerjakan, kita tidak usah centang di sini, kita sebut saja. Oke, kita di sini tidak usah apa-apakan saja, presentasi. Oke, ini kita tidak usah apa-apakan saja. Di sini kita membuat kalimat yang mudah dipahami. Ya. Ini jawaban adalah sudah direkam. Mungkin siswa akan kebingungan. Mungkin kita membuat kalimat yang lebih mudah dipahami, terima kasih, atau jawaban Anda telah berkirim. Oke. Itu saja di sini. Lalu kita lihat ke quizzes. Tadi kita sudah membuatnya menjadi quiz. Berikutnya di miss questions, siswa langsung mengetahui jawaban mana yang salah. Jawaban mereka yang salah itu soal nomor berapa saja. Dan koreksiannya langsung ada di sini. Correct answer. Jawaban benarnya apa? Jadi sebagai bahan belajar penting seperti ini. Seperti ini mereka bisa mengetahui, oh jawaban saya ini salah, harusnya ini. Lalu yang di bawahnya adalah nilai mereka, poin mereka. Jadi mereka langsung mengetahui secara otomatis ketika mereka mengirimkannya, mereka langsung bisa mengetahui jawaban mereka yang salah itu soalnya nomor berapa dan koreksinya yang mana atau jawaban benarnya yang mana dan poin mereka dari secara keseluruhan itu berapa. Oke, kita save. Selesai. Sekarang tinggal kita ngirim. Sekarang kita send, kirim. Oke. Di sini kita tidak perlukan apa-apa saja. Kita langsung di bagian yang kedua di tengah. Oke, inilah yang akan kita kirimkan ke siswa. Oke, kita langsung pendekkan link. Ini linknya sudah menjadi pendek. Bapak Ibu bisa mengubah link. Tetapi pada kali ini, tutorial kali ini saya tidak akan memberikan hal ini. Nanti akan saya buat pada tutorial berikutnya cara mengubah link supaya sesuai dengan tugas mata pelajaran. Oke, link udah selesai. Kita copy linknya. Kita bagikan ke siswa. File ini sekarang sudah ada di siswa. File ini sekarang sudah ada siswa. Oke, anggaplah sekarang saya adalah siswa. Tinggal saya membuka link ini. Saya membuka, maka saya akan mengerjakannya. Siapa atau nama saya Samuel, kelas keyboard lagi error. Samuel, kelasnya misalnya karena tadi kelas 7B X. Ambil soal seperti ini. Next. Oke. Lalu next lagi, saya next, saya jawab sembarangan aja. Oke. Sekarang saya mengirim. Oke. Saya akan langsung melihat view score. Karena kita tadi sudah mencintang semua miss question, answer question dengan poin atau nilai values. Kita tinggal klik di sini. Atau siswa bisa mengklik di situ untuk melihat kerjaan mereka. Ya.
Samuel kelas 7B, jawaban nomor satunya salah. Yang jawaban nomor satunya salah. Yang sebenarnya adalah jawaban yang ini, dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nomor 2, jawabannya adalah benar. Ketika jawaban salah, maka otomatis pertanyaan ini bertanda merah. Dan jawaban nomor 2 benar, ya, jawaban nomor 2 benar, maka pertanyaannya berwarna seperti ini. Oke, jadi kita langsung bisa mengetahuinya. Dan nilai dia adalah seperti ini. Soal nomor 1 salah, soal nomor 2 dia menjawab benar, maka dia mendapat poin hanya 2. Total poin di sini 2 dari 4. Mendapat skor 2, poin 2 dari skor maksimal 4. Poin yang dia itu ya, tinggal kita nanti membuatnya atau merekapnya. Oke. Ini si Samuel. Oke, sekarang Samuel udah selesai. Sekarang saya melihat lagi untuk siswa yang lain. Misalnya, saya mengerjakan lagi siswa yang lain. Anggap saja siswa itu namanya Joni. Kelas 7B. Next. Kalau misalnya next. Berikutnya lagi ini submit, sudah terkirim, tinggal dia melihat skornya. Benar semua ternyata. Dia mendapat poin 4 dari skor maksimal 4. Sudah selesai. Sekarang tugas kita sebagai guru. Kita merekap pekerjaan siswa. Oke, ini karena udah selesai kita keluarkan saja. Oke. Berapapun siswa yang mengerjakan akan kelihatan di sini. Responses. Oke. Bisa saja kita belum mengaktifkannya. Ibu mungkin lupa, kita tidak mengaktifkan, tidak menjadi masalah. Kalau Bapak Ibu belum mengaktifkannya, maka akan seperti ini, tanda merah seperti ini. Oke. Oh ya, tanda merah. Kalau tanda merah seperti ini, atau kita masih belum aktifkan, kita belum bisa melihat berapa jumlah siswa yang sudah mengerjakannya. Tetapi jawaban mereka pasti akan ada. Kita tinggal mengklik di responses. Oke, kita aktifkan ini. Kan sudah kelihatan di bawah ya. Oke, sudah kelihatan di sini nama siswa dan seterusnya. Berapapun siswa yang mengerjakan ada di sini. Lalu sekarang kita mau mengambil ini. Kita klik di tanda ini, tanda logo Excel. Sini, oke, sini kita buat file ini. Oke. Sekarang kita melihat di kelas 7, udah ada kelas 7B, udah akan terdapat 2 file. Oke, masih loading. Sudah 2 file, 1 file soal, 1 file jawaban siswa atas soal yang ini. Kita tinggal klik, membuka filenya, seperti ini, ya. Ini waktu siswa mengerjakan, skor siswa, nama siswa, kelas. Ini di atasnya adalah pertanyaan, daftar pertanyaan semua. Di sini ada daftar jawaban siswa yang bawahnya. Berapapun pertanyaan akan ada semua ke samping. Sekarang kita mau mengambilnya. Ini masih berada di Google Form. Kita mau mengambilnya. Oke, kita lihat masih loading. Sebentar kita nunggu dulu. Oke, sudah selesai loadingnya.
kita klik di kita klik di file, kita klik di file. Sekarang kita download. Ingat, kita baru boleh mendownload ini, baru boleh mendownload ini setelah kita mengerjakan batas siswa mengerjakannya. Tadi kita tidak mengatur kapan kita mengirim, kapan batasan terakhir siswa mengerjakannya. Mungkin kita memberikan waktu beberapa hari, kita berikan informasinya melalui DA. Di luar dari hal ini, kita download Microsoft Excel. Berarti download menggunakan format Microsoft Excel. Kita download. Nanti akan tampil. Sudah download di sini. Sudah tampil di bawah sini. Sudah tampil di bawah sini. Sudah selesai. Sekarang kita buka. Tapi kita harus tahu di mana tempat kita menyimpan file download ini. Kita buka. Ini masih di Google Drive ya. Kita masih menunggu loading. Kita masih proses membuka file Excel yang baru saja kita mau mengcopy semuanya dengan format yang sama, ukuran kolom juga tetap sama Bapak Ibu. Kita klik pada bagian atas samping huruf A ini. Kita klik pada bagian atas samping huruf A, klik aja di sini, baru kita copy, Ctrl C. Kita udah copy, berarti kita copy semua. Nanti kita buka Excel kita yang baru, file Excel kita yang baru. Ini belum terbuka ya. Kita buka file Excel kita yang baru, baru kita pastikan juga di atas tempat ini juga kita pastikan. Saya mencoba membuat file Excel di luar aja. Kita tidak lama menunggu. Kita tidak lama menunggu. Kita coba keluar aja. Tidak memberi namanya, karena ini hanya contoh saja. Misalnya kita memindahkan, anggaplah ini file Excel baru atau sheet baru di file yang sama. Kita klik aja di atas sini, seperti tadi, klik aja di atas sini di samping huruf A, pojok paling kiri atas. Kita klik kanan, kita paste di sini. Kita klik kanan di sini atau kita klik di sini sama aja. Kita pastikan. Seperti ini. Akan tampil seperti ini. Ya. Persis sama dengan di sana ya. Sekarang kita mau mengolah hal-hal yang tidak perlu kita buang aja, misalnya waktunya, tidak penting, kita buang aja waktunya, buang aja, skornya tidak boleh dibuang, namanya tidak boleh dibuang, mungkin jawaban siswa kita buang aja, lalu sebaiknya nama lebih dulu di depan, baru skornya. Kita copy ini, pindahkan ke depan kedepannya, kita pindahkan ke depan. Kita berikan
Pertama kita tambahkan dulu halaman depan. Ini kita kopikan Ctrl Z, sudah kita pastikan di depan sini. Oke. Yang tidak perlu kita hapus. Lalu sekarang C dengan S. Kalau daftarnya banyak, pasti nama siswa tidak berurutan. Sekarang kita mengatur nama supaya berurutan. Kita kontrol dari nama siswa sampai semuanya ke samping. Misalnya di sini, oke. Kalau mau sampai ke samping semuanya sampai ke bawah batas yang terakhir. Oke, kita pilih di sort and filter. Oke, sort and filter, sort A to Z. Berarti nama siswa pasti akan berurut. Oke. Ini skornya, misalnya kita mau tambah di depannya. Oh ya, kelasnya kita duluan misalnya. Tambahkan lembarnya. Kelasnya kita pindahkan.